Persiapan menjelang sekolah tatap muka, SMK Telkom Kota Malang melakukan uji coba sekolah tatap muka. Uji coba sekolah tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini, seluruh siswa wajib menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, mengukur suhu tubuh, dan memakai masker selama proses belajar. Uji coba sekolah tatap muka di SMK Telkom Kota Malang Senin pagi mulai dilakukan, di mana dalam uji coba sekolah tatap muka ini, siswa yang masuk dibatasi jumlahnya dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebelum masuk ke ruang kelas, siswa wajib memakai masker, mencuci tangan, dan mengukur suhu tubuh. Di dalam kelas pun tempat duduk siswa diberi jarak antara 1 meter. Iva Khairunisa, Wakakurikulum SMK Telkom Kota Malang mengatakan bahwa uji coba sekolah tatap muka baru pertama kali dilakukan. Dalam uji coba sekolah tatap muka ini, terdapat 2 kelas dan masing-masing kelas hanya diisi 10 siswa dari total siswa 1.500 orang. Siswa yang masuk dalam sekolah tatap muka ini merupakan siswa kelas 10 yang berdomisili di Kota Malang dan telah mendapat izin dari orang tuanya. Untuk jam belajar hanya diberlakukan 3 jam di kelas. Sedangkan untuk siswa yang tidak masuk pada sekolah tatap muka ini tetap mengikuti pelajaran dari rumah melalui media daring. Uji coba ini hanya dilaksanakan cuma 5 hari saja. Kenapa? Karena jumlah siswa yang mendaftar untuk mengikuti tatap muka praktik itu hanya memenuhi kuota untuk cuma 5 hari aja, lainnya tidak tersedia. Mekanismenya sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai yang dirancang sekolah kami terkait dengan protokol kesehatan versi SMK Telkom Malang, mulai dari pengecekan suhu, cuci tangan, kemudian menjaga jarak, memakai masker, dan anak-anak membawa semua kalau mereka begitu sekal, mereka membawa sendiri, semua kebutuhan mereka membawa sendiri. Sementara Intan Dian Rahmawati, salah satu siswa yang mengikuti uji coba sekolah tatap muka ini, mengaku senang karena bisa bertemu teman dan guru di sekolahnya. Karena sudah hampir 7 bulan tidak melakukan sekolah tatap muka. Ia berharap pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga bisa segera kembali masuk sekolah seperti biasanya. Sementara setelah uji coba sekolah tatap muka selama 5 hari, selanjutnya pihak sekolah akan menunggu keputusan dari pemerintah terkait kapan akan kembali diberlakukannya sekolah tatap muka. Merasa senang aja gitu, soalnya juga lama nggak ketemu, terus ketemu guru-guru, kan gitu suka nggak nyangka kalau itu gurunya karena saking lamanya nggak pernah ketemu dia, jadi sampai kayak tidak mengenali gurunya sendiri gitu. Tapi udah lama banget, kepingin banget nggak sih Mbak segera masuk sekolah? Ya kalau bisa sih kepingin banget gitu setiap hari ke sekolah, walaupun ini cuma dikasih kesempatan 1 kali saja untuk uji coba. Simon Alfredo melaporkan. Keputusan sekaligus surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja nomor 11 tahun 2020 terkait tidak adanya kenaikan upah buruh di tahun 2021. Namun pemerintah Jawa Timur tetap menaikkan upah minimum provinsi atau UMP. Pemerintah Jawa Timur menaikkan UMP sebesar 5,56%. Kenaikan upah minimum provinsi atau UMP Jawa Timur resmi diumumkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Minggu sore kemarin. UMP Jawa Timur di tahun 2020-2021 naik sebesar 5,56%. Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap menerapkan kenaikan upah 2021, meskipun Menteri Tenaga Kerja memutuskan tidak menaikkan upah dan telah memberikan surat edaran kepada seluruh provinsi di Indonesia per tanggal 26 Oktober lalu. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kenaikan upah ini dilakukan setelah melalui berbagai penghitungan bersama Dewan Pengupahan dan disepakati adanya kenaikan UMP Jawa Timur sebesar 5,56% atau Rp100.000. Dan disepakati adanya kenaikan UMP Jawa Timur sebesar 5,56% atau Rp100.000 dibanding UMP Jatim 2020. Dengan adanya kenaikan ini, maka UMP Jatim 2021 resmi naik menjadi Rp1.868.777. Khofifah juga menambahkan, kenaikan tersebut juga melalui beberapa pertimbangan,
diantaranya untuk kelangsungan industri, serta adanya permintaan buruh pada 27 Oktober lalu yang menyuarakan kenaikan upah sebesar Rp600.000. Sementara Ketua SPSI Jatim Ahmad Fauzi mendukung penuh keputusan Gubernur Jawa Timur yang menaikkan UMP Jatim. Meskipun kenaikan UMP tidak tinggi, namun buruh diminta tetap bersyukur, terlebih kondisi Indonesia yang masih dilanda pandemi COVID-19. Dengan resmi diumumkannya kenaikan UMP Jatim di tahun 2021, melanjutkan setiap kota dan kabupaten di Jatim. Dengan resmi diumumkannya kenaikan UMP Jawa Timur di tahun 2021. Selanjutnya, setiap kota dan kabupaten di Jawa Timur akan memutuskan upah minimum kota kabupaten dengan melakukan koordinasi bersama Dewan Pengupahan di daerahnya masing-masing. Saya menyampaikan rapat Dewan Pengupahan di Jakarta diputuskan untuk tidak naik rapat Dewan Pengupahan Nasional. Lalu kita tidak mengamini tidak naik itu. Kenaikan dan tidak naik harus ditentukan di Dewan Pengupahan Provinsi masing-masing karena akurasinya jauh lebih tepat. Untuk itu, setelah kita bersidang 2 minggu melalui Dewan Pengupahan Provinsi, kita memutuskan untuk mohon maaf, Ibu Gubernur untuk mengambil langkah tepat dan cerdas, yaitu tidak memenuhi perintah surat edaran Menteri nomor 11 tahun 2020 yang meminta tidak naik, dan Ibu Gubernur bersama-sama Serikat Pekerja atau Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur bersepakat untuk naik yang nilainya 100.000, yang kalau Bapak sekalian jumlahkan kurang lebih presentasinya 5,5%. Naik apakah tidak, apakah justru turun? Simon Alfredo melaporkan. Muslimat Nahdlatul Ulama menggelar rapat kerja nasional dan musyawarah kerja nasional ke-74 di Kota Batu. Salah satu hasil Rakernas merekomendasikan Muslimat Nahdlatul Ulama mengecam pernyataan Prancis karena dinilai sudah menyakiti perasaan umat muslim dan komunitas muslim dunia. Setelah melakukan rapat kerja nasional dan musyawarah ke-74 di Kota Batu, Muslimat NU menghasilkan beberapa rekomendasi kinerja yang harus dilaksanakan oleh para Muslimat Nahdlatul Ulama. Dari 6 rekomendasi hasil Rakernas dan Muskernas Muslimat Nahdlatul Ulama, salah satunya terkait pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang telah menyakiti umat Islam sedunia. Kesimpulan rekomendasi hasil Rakernas dan Muskernas Muslimat NU tersebut menyesalkan atas pernyataan Presiden Prancis yang telah melukai umat Islam sedunia dan Muslimat Nahdlatul Ulama, bahkan perdamaian antar umat beragama di dunia. Melalui Rakernas dan Muskernas, Muslimat Nahdlatul Ulama menginginkan Macron mencabut ungkapan tersebut dan meminta maaf kepada seluruh umat muslim di dunia. Keinginan itu merupakan salah satu rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional atau Rakernas dan Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas Muslimat NU tahun 2020. Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa mengatakan, seharusnya pimpinan negara tidak pantas mengungkapkan hal tersebut. Harusnya pemimpin bisa membangun kehidupan damai, saling menghargai dan menghormati. Gubernur Jawa Timur berharap jangan sampai statement tersebut merusak apa yang sudah dibangun oleh para komunitas pimpinan dunia yang sudah berupaya menjaga kehidupan damai, adil, dan penuh pemahaman komprehensif. Polemik umat Islam dengan Presiden Prancis sebelumnya, Macron menyebutkan tidak akan mencegah penerbitan kartun yang menghina Nabi Muhammad dengan dalih kebebasan berekspresi sehingga memicu kemarahan masyarakat muslim. Salah satunya umat muslim di Indonesia, Macron dianggap telah menghina Islam setelah menyebut komunitas muslim di negaranya sebagai kelompok separatis. Terkait dengan pernyataan Presiden Prancis, kita pertama ingin menyampaikan pesan dari Muslimat NU, Rakernas dan Mukernas ini mendorong kepada semua pihak untuk membangun kehidupan yang damai, penuh penghargaan, yang satu dengan yang lain saling menghormati. Kira-kira begitu. Nah, apa yang terbangun di antara para komunitas pimpinan-pimpinan dunia ini harus berseiring dengan upaya membangun kehidupan yang damai, saling menghormati, saling menghargai,
adil, dan penuh dengan pemahaman yang komprehensif. Kira-kira begitu. Maka pertama Muslimat NU menyesalkan adanya statement Presiden Prancis yang sudah menyinggung perasaan umat Islam dan komunitas Muslim dunia. Oleh karena itu dalam rekomendasi Rakernas ini Muslimat NU mohon kepada Presiden Prancis untuk mencabut apa yang sudah disampaikan dan kemudian minta maaf kepada umat Islam di seluruh dunia. Dan berikutnya Muslimat NU mendukung sikap resmi pemerintah Indonesia yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi kemarin. Kira-kira begitu. Item-item resminya saya rasa lebih baik bisa mengambil dari kopi rekomendasi secara keseluruhan Rakernas ini. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Puncak arus balik libur panjang Maulid Nabi, ribuan kendaraan dari berbagai daerah meninggalkan kawasan Kota Batu. Untuk menghindari penumpukan kendaraan, petugas lalu lintas diturunkan di berbagai titik kemacetan di wilayah Kota Batu dengan memperlakukan sistem buka tutup. Ribuan kendaraan dari berbagai daerah dari luar Kota Batu meninggalkan kawasan wisata di Kota Batu. Penumpukan kendaraan baik roda 2 maupun mobil pribadi yang hendak keluar kawasan Kota Batu terjadi di beberapa titik antara lain Jalan Imam Bonjol dan Jalan Insinyur Soekarno Kota Batu dari siang hingga malam hari. Selain di dua titik di Jalan Imam Bonjol dan Insinyur Soekarno, penumpukan kendaraan paling parah terjadi di Simpang 3 Pendem karena Simpang 3 Pendem merupakan titik temu kendaraan dari berbagai daerah. Untuk menghindari terjadinya penumpukan kendaraan, petugas lalu lintas dari Polres Batu selain memecah arus dengan melewatkan jalan alternatif pada Simpang 3 Bendo, juga memperlakukan sistem buka tutup. Kasat Lantas Polres Batu menjelaskan untuk antisipasi terjadinya kemacetan dan penumpukan kendaraan, setiap titik rawan macet disiagakan petugas untuk pengaturan kendaraan yang akan meninggalkan kawasan Kota Batu. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Batu juga telah menyiapkan sejumlah cara bertindak untuk mengurangi kepadatan yang terjadi, di antaranya yakni rekayasa lalu lintas buka tutup dan rekayasa satu arah. Untuk rekayasa satu arah itu diberlakukan dengan melihat situasi dan kondisi di lapangan. Rekayasa itu dilakukan untuk mengurai kendaraan, baik dari arah keluar maupun arah masuk Kota Batu. Petugas lalu lintas dari Kepolisian Resort Kota Batu memprediksi kendaraan yang meninggalkan kawasan Kota Batu per menitnya mencapai 60 kendaraan pribadi dan roda 2. Arus balik libur panjang long weekend puncaknya pada hari ini dan mulai 15.00 sudah mulai agak berkurang dan 18.00 sudah mulai agak landai sehingga di batas kota Simpang 3 Pendem dari arah Batu menuju Surabaya masih lancar terkendali dan anggota tetap kita tempatkan di pos-pos, pos pantau, pos pelayanan dan pos pengamanan sehingga titik-titik yang rawan mengular panjang bisa diantisipasi lebih awal. Sejauh ini tidak ada penguraian dan? Sementara ini sudah kami buat lebih awal adalah rekayasa lalu lintas one way mulai dari pusat kota sampai menuju batas Kota Batu dan ke arah Surabaya. Yanto Yanjung melaporkan. Memasuki musim penghujan, harga jual bahan komoditi di sejumlah pasar di Kota Malang mulai mengalami kenaikan. Naiknya harga bahan komoditi ini berdampak pada daya beli masyarakat yang lemah dan kondisi pasar sepi. Harga jual sejumlah bahan komoditi di pasar tradisional di Kota Malang terjadi pada cabai rawit, cabai besar, bawang merah, dan bawang putih. Untuk cabai rawit dari sebelumnya harga anjlok hingga Rp18.000 per kilo, kini naik menjadi Rp24.000 per kilo. Sedangkan cabai merah besar yang sebelumnya dijual dengan harga Rp26.000 per kilo, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Sementara selain cabai yang harganya mulai melambung, kenaikan juga terjadi pada bawang.
Untuk harga bawang merah yang sebelumnya dijual dengan harga Rp30.000 per kilo, kini naik menjadi Rp35.000 per kilo. Sedangkan bawang putih dari Rp22.000 kini naik menjadi Rp24.000 per kilo. Menurut pedagang, kenaikan bahan komoditi terjadi beberapa hari ini. Kenaikan ini terjadi dikarenakan stok sudah menipis dan memasuki awal musim penghujan. Naiknya harga komoditi juga berpengaruh pada daya beli masyarakat yang lesu dan kondisi pasar yang sepi membuat permintaan menjadi sepi. Hari ini semua bahan pokok ini naik semua, Mas. Mulai dari bawang putih, bawang merah, cabai naik semua. Dari minggu yang lalu cabai besar itu naiknya 15.000. Bawang merah itu naiknya hampir 7.000 per kilo. Cabai merah dari harga 28, 30 sekarang mencapai 40.000. Kalau cabai kecil dari harga 18 sekarang menjadi 24. Bawang putih dari harga 20, 22 sekarang menjadi 24. Kalau bawang merah dari harga 26, 28 sekarang menjadi 35.000. Tentunya ya mulai musim hujan ini, Mas, mulai musim hujan. Terus kebarengan sama itu Maulud Nabi itu, jadi barang-barang naik semua. Kalau kondisi pasarnya hari ini mulai agak loyo, Mas. Ya 1 mingguan lah rame. Mulai hari ini mulai loyo lagi sekarang. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Batu menyalurkan bantuan tunai secara serentak di Kecamatan Batu. Kegiatan ini merupakan dukungan kepada Asnaf Sabilillah di Kota Batu yang terdampak pandemi COVID-19. Bertempat di Masjid Sultan Agung Kota Batu, sebanyak 200 ustadz dan ustadzah menerima bantuan sosial dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Batu. Penyerahan secara simbolis bantuan sembako kepada para mustahik duafa terdampak COVID-19 tersebut dilakukan Ketua Basnas Kota Batu di Masjid Sultan Agung Kota Batu. Hadir dalam penyerahan bantuan tunai ini Wakil Ketua dan Komisioner Basnas Kota Batu. Menurut Wakil Ketua, penyerahan kepada para mustahik duafa dilakukan secara serentak di masing-masing kecamatan. Setiap penerima masing-masing diberikan langsung secara tunai senilai Rp250.000. Yang mendapatkan bantuan ini harus menyerahkan data penerima dengan kriteria masuk di asnaf fakir miskin 80% dan selebihnya adalah asnaf lain baik fisabilillah atau yang lain. Jumlah penerima secara keseluruhan kurang lebih 200 warga duafa terdampak COVID-19. Pihak Basnas mengumpulkan zakat, infak, dan sodako atau ZIS dari PNS atau ASN di Kota Batu. Dan Basnas mendapat kepercayaan yang baik sehingga ZIS tahun ini sudah mencapai Rp1 miliar. Hari ini kita mentasarufkan gelombang yang ketiga untuk Kecamatan Batu, untuk Desa Ororobo dan Kelurahan Temas yang jumlahnya 200 ustadz-ustadzah. Hari Sabtu dan hari Rabu yang lalu sudah selesai Desa Sidomulyo, Sisir, Ngagle, lalu Songgokerto, Sumberjo, Sanggrahan, tuntas sudah Kecamatan Batu. Nanti hari berikutnya, gelombang berikutnya adalah melangkah ke kecamatan yang lain. Ini patut kita syukuri bahwa Basnas Kota Batu tahun ini dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ada 20% lebih yang kenaikannya di tahun ini, sehingga kami bisa mentasarufkan 1 miliar lebih kepada para asnaf yang berhak menerima, para mustahik yang berhak menerima, yaitu fakir miskin pada bulan Ramadan yang lalu berjumlah 2.500 lebih. Hari ini untuk asnaf sabilillah, para ustadz-ustadzah TPQ Sekota Batu berjumlah 1.468 orang untuk Sekota Batu yang kami bagikan secara bergelombang. Mudah-mudahan ini bisa meringankan beban warga kita
yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Ini bentuk kepedulian Basnas kepada warga Batu yang terdampak oleh COVID-19. Sementara salah satu ustadz mengaku sangat berterima kasih kepada Basnas yang mau peduli terhadap para ustadz dan ustadzah di Kota Batu. Diharapkan bantuan sosial yang diterima oleh para ustadz dan ustadzah dan duafa ini bisa bermanfaat dan bisa meringankan beban ekonomi warga masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang paling penting hadiah ini adalah sebagai tanda istilahnya pemerintah betul-betul memperhatikan kita. Jadi walaupun dengan sejumlah segitu insya Allah bermanfaat sekali di musim pandemi ini. Kalau sementara dari awal yang kemarin pada waktu pandemi itu berpengaruh sekali, anak-anak mungkin banyak yang mengaji, sebagian tidak mengaji, tapi alhamdulillah beberapa waktu dan bulan ini anak-anak sudah mulai aktif. Insya Allah juga sudah ikuti protokol kesehatan juga. Yanto Yancung melaporkan.